Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ika Masdina. Saya dari Prodi Siasat Syariah ingin membacakan hasil UTS saya. Di sini saya memilih tema tentang peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana tersebut. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara dan bangsa. Anak di sini adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yaitu selanjutnya pemeriksaan perkara anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang konflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya, anak korban, adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Yaitu selanjutnya, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini. Yaitu yang pertama, perlindungan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, non-diskriminasi. Yang keempat, kepentingannya terbaik bagi anak. Selanjutnya, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbing anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan. Di sini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dipisahkan dari orang yang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam atau tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif atau tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Tidak dipublikasikan identitasnya. Memperoleh pendampingan orang tua wali dan orang yang dipercaya anak. Memperoleh advokasi sosial. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarganya, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak, pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi yaitu
Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang mana hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk sebagai berikut, yaitu yang pertama perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Yang kedua yaitu penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Yang ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPKS paling lama yaitu selama 3 bulan. Yang keempat yaitu pelayanan masyarakat. Diversi ini bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Selanjutnya, yaitu sistem peradilan pidana anak. Wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Di sini, sidang perkara pidana anak dilakukan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan dengan secara terbuka untuk umum. Penyidik, penuntut, hakim, dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu lainnya. Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus. Diutamakan hakim wanita karena cenderung memiliki pengetahuan masalah kejiwaan terhadap seorang anak. Selama berproses persidangan dilangsungkan, anak harus didampingi oleh orang tuanya atau walinya. Tidak boleh diliput oleh wartawan. Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut. Di sini, hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 15 hari. Dan dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim belum memberikan keputusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari orang dewasa. Yang terakhir yaitu sanksi pidana anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terbagi menjadi 3, yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Yang kedua yaitu sanksi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Yang ketiga yaitu sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seorang perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.